Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari kelas 10 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 ini di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensinya yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 ini diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif agar meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 ini diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan
pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja sama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Almita dari kelas 10 IPS 2. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak bepergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Aulia dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan aspek masyarakat sebagai warga negara. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. Tidak bepergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. Apabila gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Aulia dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan berpidato tentang COVID-19. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa.
2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetasan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta maaf untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fauzia dari 10 MIPA 2. Selamat siang, sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang,
Tidak panik dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas R. Andika dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan dengan orang lain dalam mengatasi virus corona dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan sebagainya. 3. Tidak berpergian. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bila bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetes infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling gotong menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan membacakan aspek masyarakat sebagai warga negara perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dari orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak bepergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan minimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Salsabila Putri dari kelas 10 MIPA 4. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta terus berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi para pelajar dan mahasiswa. Kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif. Dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Salsabila Putri dari kelas 10 MIPA 4. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan tidak bepergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. Dan yang terakhir, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan saat bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita umumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah. Melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif, dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ruswita dari kelas 10 IPS 3. Dari aspek masyarakat, sebagai warga negara perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terjadi gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ruswita dari kelas 10 IPS 3. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dan menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang mewabahnya COVID-19, gejala terinfeksi COVID-19, cara penyebaran COVID-19, pencegahan terhadap terjangkitnya COVID-19, serta cara penanganannya atau penanggulangannya. Latar belakang mewabahnya COVID-19. COVID-19 adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia. Gejala terinfeksi COVID-19: sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Lalu cara penyebaran COVID-19. WHO, cara penyebaran dari satu orang ke orang lainnya. Menurut WHO, ketika orang yang menderita COVID-19 batuk dan bernafas, mereka melepaskan seperti tetesan cairan yang juga terdapat COVID-19. Tetesan tersebut jatuh seperti di meja atau telepon. Orang biasa terinfeksi COVID-19 jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, dan juga mulut. Pencegahan terhadap terjangkitnya COVID-19. Yang pertama, kita harus sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 menit. Hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Gunakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan. Lalu cara penanganannya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, atau batuk. Gunakan pelembab ruangan. Perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segera hubungi penyedia layanan kesehatan. Terima kasih, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita.
Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Nawati dari kelas 10 IPS 3. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi COVID-19. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan mengeteskan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, saya dari kelas 10 IPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah
ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Gugus). Tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagian negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini terjadi bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar maupun siswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja di rumah, belajar di rumah, menolong dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Arsenal Fauzi dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan sikap warga negara terhadap pandemi virus corona. Dari aspek masyarakat, sebagai warga negara perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam mengenai pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional
penanggulangan bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagai ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak. 4. Meningkatkan pelayanan penginstan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi juga ada negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO serta berkonsultasi dengan ahli kesehatan dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi sebagai negara besar dan negara kepulauan. Tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 yaitu: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi muda milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini kita hambat dan bisa kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong. Dan bersatu padu, gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik
global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO untuk mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 ini diantaranya 1. Membuat kebijakan tentang proses pembelajaran dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagai ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengtestan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif. Dengan meningkatkan kewaspadaan, agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetestan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik,
dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini tertangani dengan maksimal. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Dwi dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan berpidato tentang masalah COVID-19. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus ini telah bekerja secara efektif dengan mempersinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga
sosial dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 ini diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagai ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, saling tolong menolong dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.